Investasi merupakan aktivitas penanaman modal untuk ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Instrumen investasi juga beragam, salah satunya itu adalah saham-saham bank. Yuk, biar kita lebih paham, kita bahas bagaimana sih caranya berinvestasi di sektor perbankan. Jumpa lagi bersama aku Alvin di Overheard Stock Nanovest. In this episode, kita akan membahas bagaimana sih kita harus berinvestasi di sektor perbankan. Saham bank merupakan instrumen investasi yang banyak dilirik orang. Tapi sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ada baiknya kamu fokus ke 4 hal utama. Yang pertama, apa sebenarnya yang dilakukan bank? Kedua, pergerakan harga saham tersebut. Ketiga, kekuatan pendapatannya. Dan keempat, jumlah resiko yang diambil oleh bank itu untuk mencapai pendapatan tersebut. Nah, ketika investor profesional mengevaluasi bank, mereka akan dihadapkan dengan berbagai masalah khusus. Yang pertama, bagaimana mengukur utang dan kebutuhan investasi ulang. Yang kedua, menggunakan utang sebagai dasar pembentukan produk keuangan yang lain yang menguntungkan. Ketiga, perusahaan keuangan cenderung memiliki pengeluaran modal dan depresiasi yang sangat kecil. Ditambah perusahaan keuangan memiliki akun modal kerja yang berbeda. Karena alasan inilah, para analis menghindari memakai metrik yang melibatkan nilai perusahaan. Mereka fokus kepada metrik ekuitas seperti rasio harga terhadap pendapatan dan terhadap buku. Analis juga melakukan analisis rasio dengan menghitung rasio spesifik bank. Yang pertama adalah rasio efisiensi, dan kedua rasio loan to deposit, dan yang ketiga rasio modal. Kita bahas yang pertama, yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah seberapa baik bank memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Rasio efisiensi yang lebih rendah menandakan bahwa bank beroperasi dengan baik. Jika rasio efisiensi mulai naik, maka ini menunjukkan bahwa beban bank meningkat dibandingkan dengan pendapatannya. Atau bahwa pendapatannya menurun dibandingkan dengan bebannya. Yang kedua, rasio loan to deposit. Ini adalah perbandingan jumlah total penyaluran kredit terhadap total dana yang diterima. Loan to deposit ratio dipakai sebagai indikator penilaian likuiditas bank, yakni kompetensi untuk membayar kembali kewajiban bank terhadap nasabah. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Sedangkan semakin rendah angka rasio menunjukkan bahwa bank tidak memenuhi potensi pendapatannya. Rasio sendiri ini ditentukan dengan membandingkan total pinjaman bank dengan total simpanannya. Dan yang ketiga, rasio modal. Rasio modal mendapat banyak perhatian karena reformasi Dodd-Frank yang mengharuskan lembaga keuangan besar dan penting secara sistemik untuk menjalani stress test. Rasio modal dihitung sebagai modal bank terbagi aset tertimbang menurut resiko. Rasio modal biasanya dihitung untuk berbagai jenis modal. Dimaksudkan untuk menilai kerentanan bank terhadap peningkatan kredit macet yang tiba-tiba dan tak terduga. Nah, itu tadi penjelasan lengkap bagaimana kalian harus berinvestasi di sektor perbankan. Jadi kalian jangan ragu lagi ya untuk investasi di saham-saham bank. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek di video lainnya di kategori Overheard Stocks. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, komen di bawah. Kira-kira video apa lagi nih yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita semua bisa sama Nano.